tahu nggak sih soal Pancasila itu apa? Iya, tapi pernah nggak sih kalian mikir sekeren apa Pancasila itu? Oke, kita kali ini udah bersama 3 orang yang cocok banget nih buat ngebahas Pancasila sebagai dasar negara. Dan di samping saya ini sudah ada salah satu orang nih yang udah disebut-sebut sebagai pakar kewarganegaraan nih. Please welcome our guest, Kak Vita Aprilia. Nah, di sini juga ada seseorang, beliau ini adalah pemerhati kewarganegaraan juga. Beliau cukup terkenal dengan statement-statement kontroversialnya. Mari kita sambut Kak Valentina. Kak Valen. Nah, dan terakhir nih, last but not least nih, dan kita akan menarikkan juga beliau ini seorang influencer, gila, followersnya centang biru, jelas itu kan. Dan sering membahas kewarganegaraan dengan pembawaan beliau yang cukup santai, tapi bikin ngerti ya. Beliau mampu menarik perhatian para muda-mudi akan pentingnya kewarganegaraan. Pak Dioki. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam nih tentang peran Pancasila di zaman sekarang, kita tuh mau tahu dong apa sih sebenarnya Pancasila itu, Kak Vita? Oke, jadi simpelnya nih ya, Pancasila itu ibarat fondasi rumah kita, Indonesia, yang tiap tiangnya itu menjadi penyangga yang bakal bikin negara kita kokoh. Tiap tiangnya itu mewakili poin-poin dari Pancasila. Tiang pertama, mewakilkan untuk kita mengajarkan kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya tentang keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi. Bayangin deh, kalau nggak ada satu aja itu tiang, roboh besok. Perumpamaan yang cukup relate ya. Pancasila itu sakral. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila juga memiliki kedudukan yang sangat istimewa di masyarakat Indonesia. Kesakralan ini bukan semata-mata karena kedudukannya sebagai dasar negara, melainkan karena nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Oke, menarik banget ya ternyata. Ini baru sedikit aja padahal ya, tapi kita udah mulai terbuka ya wawasannya ya. Iya. Terima kasih sebelumnya atas tanggapannya Kak Valentina. Kalau boleh tahu apa sih yang bikin Pancasila itu sakral di mata masyarakat Indonesia? Mungkin dari Kak Bilkis mau menjawab. Kalau bagi saya sih gampang aja ya. Dari yang saya tahu nih, kenapa Pancasila dianggap sakral. Yang pertama, Pancasila itu lahir dari perdebatan dan musyawarah para pendiri bangsa yang sangat panjang dan mendalam. Banyak melibatkan tokoh bangsa loh. Yang kedua, nilai-nilai dalam Pancasila itu bersifat universal yang berlaku untuk semua manusia dan bersifat abadi juga, jadi tidak terikat waktu atau tempat. Yang ketiga, Pancasila itu simbol nasional kita banget ya sih, dihormati dan dibanggakan sangat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu sih. Wah, menarik banget ya buat ya. Iya. Gini. Iya lagi, bener banget. Lanjut gak nih kita? Lanjut dong. Masa iya enggak nih? Oke. Aku boleh nanya gak buat Kak Vita nih? Kalau kita ulas masing-masing, nilai di Pancasila tuh kira-kira bakal seluas apa sih? Pertanyaan yang menarik. Bakal panjang nih ya, apa-apa? Oke, dari yang pertama nih, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan kita untuk percaya dan menyembah Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nilai yang terkandung dalam sila pertama itu adalah kepercayaan terhadap Tuhan, toleransi antar agama, dan ketulusan dalam beribadah. Poin kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya menghargai martabat dan martabat manusia. Nilai-nilai terkandung dalamnya antara lain ada dasar kemanusiaan, persamaan derajat, keadilan sosial, serta perilaku yang beradab. Terus yang ketiga, enak ya ngomong panjang-panjang, bagi aku ngomong boleh nggak? Tenang Mbak, tenang Mbak. Bagaimana tadi yang ketiga ya? 3. Persatuan Indonesia. Sila ini menegaskan kepada kita bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai dalam sila ini, yang pertama nasionalisme, kedua cinta tanah air, ketiga gotong royong, dan keempat kerukunan antara ras dan budaya. Dan yang keempat, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan bahwa pentingnya
pemerintahan yang demokratis, yang berlandaskan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai dalam sila ini yang pertama mungkin demokrasi, yang kedua musyawarah mufakat, ketiga kedaulatan rakyat, dan yang keempat yang paling penting kepemimpinan yang bijaksana. Nah, yang kelima, mau kau lanjut lagi? Oh, saya? Boleh? Oke, yang kelima ya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antaranya yaitu yang pertama, keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, persamaan hak, dan tanggung jawab sosial. Ya kira-kira begitulah. Banyak juga ya kalau kita ulas satu-satu. Iya, saya juga nggak nyangka Mas jadi ngerasa bersalah dulu waktu di sekolah. Duh, bener lagi Mas Ahyar, saya juga. Masih dengerin teman sebelah biasa. Parah sih. Oke, udah. Itu intermezzo ya. Lanjut. Tadi kita kan udah bahas satu persatu yang nilai-nilai Pancasila. Sekarang kan era modern nih, di mana sosial media udah jadi makanan setiap hari kita nih. Nah, gimana sih caranya aktualisasi Pancasila di kehidupan sehari-hari? Novita, barangkali? Sangat menarik ya. Kemudahan akses informasi dan literasi telah mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Namun di sisi lain, fenomena ini juga memunculkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan moralitas. Banyak individu yang lupa akan nilai-nilai luhur Pancasila ketika berinteraksi di dunia maya. Ini beberapa alasan kenapa Pancasila masih relevan di era digital seperti sekarang ini. Yang pertama, sebagai landasan moral. Pancasila memberikan landasan moral yang kuat dalam berinteraksi dengan orang lain, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial harus tetap menjadi pedoman dalam setiap tindakan kita. Yang kedua, ada pemersatu bangsa. Di tengah derasnya arus informasi dan opini di media sosial, Pancasila dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, ada menangkal radikalisme. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi benteng pertahanan terhadap paham radikalisme dan intoleransi yang seringkali disebarluaskan melalui media sosial. Tapi, pasti banyak tantangan kita nih untuk mengimplementasikan Pancasila ketika di dunia maya. Antara lain, Kak, boleh nggak aku yang menambahkan tentang tantangan aktualisasi di era media sosial ini? Silakan. Tumben nggak Lukas? Ini kan membahas Pancasila dan kita bersopan. Oh, Baik, yang pertama itu ada hoax dan ujaran kebencian. Penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial ini bertentangan sekali dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Yang kedua ada perilaku negatif. Banyak orang yang melakukan tindakan tidak terpuji di media sosial seperti bullying, cyberbullying, dan penyebaran informasi pribadi orang lain. Dan yang ketiga, individualisme. Individualisme ini lebih cenderung mementingkan diri sendiri dan kelompok kecil seringkali tidak memperdulikan apa itu persaudaraan, kesatuan, dan apa itu gotong royong. Cukup challenging ya ternyata aktualisasi Pancasila di era modern ini, khususnya di dunia maya. Iya, bener-bener Mas, saya juga setuju sih. Tapi BTW nih ya, kira-kira selain di dunia maya ada nggak sih contoh penerapan Pancasila yang relate sama kehidupan kita sehari-hari nih? Boleh nih Kak Bilkis, monggo. Oke, ini sih berkaca ke keseharian saya yang simpel aja sih ya, gak ribet-ribet. Ternyata banyak kok waktu-waktu yang secara gak sengaja kita itu nerapin Pancasila di sekeliling kita. Contohnya nih ya, yang pertama, dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia itu sangat menjunjung tinggi loh toleransi agama. Terlihat dari banyaknya kegiatan lintas agama, rumah ibadah yang saling berdekatan, dan sikap menghormati antar umat beragama. Yang kedua, tentang kemanusiaan. Ketika terjadi bencana alam, masyarakat Indonesia selalu menunjukkan kepedulian dan saling membantu loh, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Bahkan banyak organisasi non-pemerintah dan aktivitas yang memperjuangkan keadilan sosial seperti penghapusan kemiskinan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak. Dan yang ketiga, tentang persatuan. Banyak kan sekarang kegiatan yang mempersatukan bangsa seperti perayaan Hari Besar Nasional, festival budaya, dan kegiatan sosial. Yang keempat, tentang kerakyatan dan kepemerintahan. Masyarakat itu semakin aktif loh dalam memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui berbagai saluran seperti media sosial dan organisasi masyarakat. Dan yang kelima nih, tentang keadilan. Kita melihat sama-sama lah ya, pemerintah dan masyarakat
terus berupa mewujudkan keadilan ekonomi dengan mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan lapangan kerja. Ya, semoga dengan adanya itu mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia ya guys. Seperti itu sih. Wah, thank you banget nih Kak Bilkis atas penjelasannya ya. Nih isi podcast kita hari ini daging banget nih. Iya nih, wah saya udah nggak ngerti lagi sih nih. Pokoknya narasumber kita kacau-kacau semua, parah nih. Baiklah kalau gitu kira-kira ada yang mau bertanya gak? Halo Kak, nama saya Angelita. Saya ingin bertanya nih, apa saja sih tantangan terbesar dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat yang semakin plural dan dinamis? Terima kasih. Baik, yang pertama mungkin penguatan pendidikan karakter, dimulai dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini melalui pendidikan formal maupun non formal. Selanjutnya, peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, kerjasama lintas sektor, yaitu dengan membangun sinergi antara pemerintahan, masyarakat, dan swasta dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Sekian. Ini aku ingin bertanya nih Kak, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam konteks menghadapi tantangan seperti hoaks dan ujaran kebencian di era-era perkembangan teknologi digital yang begitu pesat saat ini nih Kak? Oke, terima kasih Kak Fikri atas pertanyaannya, saya izin menjawab. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak literasi digital. Ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan memverifikasi informasi. Lalu, menumbuhkan kesadaran akan etika dalam berinteraksi di media sosial. Contohnya, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, serta informasi yang tidak benar. Dan yang terakhir, mungkin ini cukup kompleks ya. Bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait dalam membuat kebijakan dan regulasi yang efektif untuk mengatasi masalah hoaks dan ujaran kebencian. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya, saya ingin bertanya nih, dengan yang sudah kalian sebutin tadi, saya ada pertanyaan. Bagaimana peran generasi muda dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila? Apa saja yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan relevan? Tolong diberi penjelasannya. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Habib. Banyak ya sebenarnya, beberapa di antaranya. Yang pertama, menjadi teladan, yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan. Selanjutnya, berpartisipasi aktif, terlibatlah dalam kegiatan sosial, organisasi kemasyarakatan, atau kegiatan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, menjadi netizen yang cerdas tentunya. Jadi harus mampu memfilter informasi yang diterima dan tidak mudah Dan yang terakhir, menjadi netizen yang cerdas tentunya. Jadi harus memfilter informasi yang diterima dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar. Oke, kami harap teman-teman cukup puas ya dengan jawaban-jawaban dari para narasumber yang luar biasa ini. Gila emang. Dan semoga aja di episode podcast kali ini membuat kita menjadi menambah wawasan untuk kita semua. Amin. Amin. Dan sekian dari kami. Jangan lupa buat di subscribe-nya dan di like, di komen, serah komen apa aja. Dan see you in next episode. Bye-bye.